Salam Bapak Ibu, kita bersyukur pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah virtual. Kita bersyukur sampai sekarang Tuhan terus memberkati kita. Dan sekarang kita akan kembali mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Dengan satu harapan apa yang akan kita dengarkan akan terus memberikan kehidupan, memberikan motivasi bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Di dunia ini ada banyak kesaksian Kristen yang menarik. Ada beberapa tokoh-tokoh di Indonesia yang namanya cukup terkenal, yang juga menjadi perhatian sejumlah orang. Kalau zaman dahulu ada orang yang namanya Bapak Yusuf Roni, Bapak Amran Amri, lalu yang belakangan ini Bapak Saifuddin Ibrahim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesaksian-kesaksian yang sangat menarik. Dan itu memberitahukan kepada kita pentingnya sebuah kesaksian kehidupan Kristen yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, terkait dengan kesaksian-kesaksian itu, pada hari ini firman Tuhan yang bersumber dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang kesaksian hidup Kristen, yaitu orang-orang Tesalonika yang bisa menjadi penyebab Injil terus diberitakan. Saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu membangun gaya hidup sebagai pemberita Injil. Dasarnya dari 1 Tesalonika tadi. Jadi dari bagian-bagian firman Tuhan ini mari kita akan belajar, yaitu bagaimana supaya kehidupan kita sebagai pribadi, kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan dapat berpengaruh bagi perluasan kerajaan Tuhan. Sekarang mari kita akan perhatikan di dalam ayat yang ketiga dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Dikatakan di sana demikian, ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bagaimana supaya hidup kita menjadi saksi Tuhan, maka seperti jemaat yang ada di Tesalonika, kita perlu memiliki hidup dalam kesetiaan iman, usaha kasih, dan bertekun dalam pengharapan. Itu sesungguhnya garis besar pertama ya. Mari kita akan perhatikan yang terkait dengan kesetiaan iman. Bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika memiliki kesetiaan iman. Di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang keempat dan kelima, saya akan bacakan di sana berbunyi demikian. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya, sampai di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa jemaat yang ada di Tesalonika di sini memiliki kesetiaan iman karena memang mereka memiliki iman yang benar. Iman yang benar
iman yang kokoh yang mereka miliki, dasarnya adalah kasih Allah yang tercurah atas mereka, juga pilihan Allah atas kehidupan mereka. Jadi, pengikut Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, itu semata-mata karena kasih Allah yang dicurahkan kepada kita, juga karena pilihan Allah yang ditujukan kepada kita. Ini adalah hidup anugerah Tuhan. Tapi juga iman di sini juga didasarkan pada pemberitaan, pengajaran yang bukan didasarkan pada kekuatan manusia, tetapi karena yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu memberikan pengertian bahwa iman yang kita miliki karena hasil dari karya Roh Kudus. Jadi dari sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan tentang kesetiaan iman. Kita meresponi atas setiap karya anugerah Allah yang telah memilih dan memanggil kita. Tetapi juga ketika kita meresponi, ada pesan yang lain lagi, pesan untuk kita, supaya ketika kita menjadi pemberita Injil, supaya ketika kita mengajarkan Injil, kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Jadi di sini pesan untuk saya, pesan untuk para gembala-gembala kelas, pesan untuk setiap pemberita Injil. Ketika kita menyampaikan Injil, mari kita menyampaikan yang didasari pada hubungan dengan Tuhan, penyerahan dengan Tuhan, supaya Roh Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan ini, sehingga Injil yang disampaikan, kekuatan Injil yang bekerja melalui karya kuasa Roh Kudus. Ini yang terkait dengan kesetiaan iman yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Tesalonika. Dasarnya adalah kasih, pilihan Allah, dan karya Roh Kudus. Lalu berikutnya adalah usaha kasih. Kalau berbicara tentang iman dan kasih, sesungguhnya iman dan kasih yang dimiliki oleh siapapun itu meliputi dua relasi. Yaitu yang pertama, relasi dengan Tuhan vertikal, lalu relasi dengan sesama secara horizontal. Iman dan kasih mesti meliputi itu. Dan jemaat yang ada di Tesalonika ada dalam kondisi itu. Di dalam ayat yang ke-6, saya akan bacakan di sana berbunyi demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara di sini, jemaat yang ada di Tesalonika dikatakan di sana menjadi penurut kami, penurut Rasul Paulus, juga penurut Tuhan. Ini memberikan pengertian apa? Iman mereka nyata dalam hubungan kasih dengan hamba Tuhan dan juga dengan Tuhan. Jadi ini adalah sebuah manifestasi iman yang dinyatakan di dalam relasi kasih. Tapi juga kalau kita memperhatikan selanjutnya bahwa mereka memiliki kasih yang sedemikian kuat dengan orang lain. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-7, dikatakan di sana demikian. Sehingga kamu telah menjadi teladan
untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Dikatakan di sini jemaat yang ada di Tesalonika menjadi teladan. Artinya imannya diterima, kasih perbuatan kasihnya diterima, berpengaruh, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Akaya dan yang ada di Makedonia. Jadi ini menunjuk sesuatu usaha kasih yang telah menjadi nyata di antara para hamba Tuhan, di antara umat Tuhan, dan juga kepada Tuhan sendiri. Nah, ini adalah usaha kasih di antara mereka yang telah dirasakan. Di masa pandemi seperti ini, usaha kasih seperti ini sangat dibutuhkan, yaitu usaha menerapkan kasih, membagikan kasih, menyentuh hati dengan kasih di antara orang-orang yang kena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nanti kita akan renungkan hal ini secara lebih lanjut. Lalu bagian yang ketiga yang terkait dengan kesetiaan orang-orang yang ada di Tesalonika tadi adalah mereka bertekun dalam pengharapan. Mereka bertekun dalam pengharapan. Dalam pengharapan apa? Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-10, saya akan bacakan ya, di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan demikian. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pengharapan di sini ada dua, yaitu pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua. Yang kedua adalah pengharapan akan keselamatan sempurna yang akan diterima. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, ada orang yang tidak memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Ketika orang tidak memiliki pengharapan dalam kehidupan ini, maka dia akan hidup dari sehari ke sehari. Dia hanya memikirkan perut. Dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa menjalani hidup hari ini, ataupun ada persediaan hari esok. Tapi kita tidak demikian. Kita adalah orang-orang yang bertekun dalam pengharapan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya, dan kita akan menerima keselamatan kekal, keselamatan sempurna. Atas pengharapan ini ada banyak motivasi, ada banyak pengabdian-pengabdian yang kita lakukan karena memang kita memiliki pengharapan akan hal ini. Jadi oleh karena itu, ketika kita ingin bisa menjadi saksi, menjadi berkat secara lebih luas, maka pengharapan ini harus kita perkokoh. Nah, ini adalah hal yang pertama yang perlu kita perhatikan. Lalu hal yang terakhir yang kita perhatikan di sini adalah bahwa jemaat yang ada di Tesalonika itu memiliki kesaksian iman dan pertobatan yang menjadi berkat secara luas. Ya, sekali lagi, kesaksian iman dan kesaksian pertobatan yang menjadi berkat secara luas. Kalau tadi yang sudah kita perhatikan adalah kesaksian iman, bagaimana mereka memiliki iman yang kuat ya. Tetapi juga ada satu hal yang lupa saya sampaikan, bahwa mereka ketika memiliki iman itu juga didasarkan pada pertobatan yang benar. Ada di mana itu? Di dalam ayat yang ke-9. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-9 yang kaitannya dengan kesaksian iman dan kesaksian pertobatan. Ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana
kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi bagian ayat ini menunjukkan bahwa jemaat yang ada di Tesalonika memiliki pertobatan yang benar. Mereka menjadi penyembah berhala, tetapi penyembahan berhala telah ditinggalkan. Selanjutnya dia menjadi penyembah-penyembah Allah. Dia melayani Allah yang benar dan Allah yang hidup. Dan kesaksian pertobatan ini diakui oleh banyak orang. Kesaksian iman bagaimana mereka melayani Tuhan disaksikan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan perhatikan bagaimana kesaksian mereka itu sampai kemana saja. Tadi dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kehidupan mereka telah menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Makedonia dan yang ada di Akaya. Perhatikan dalam peta ini. Dalam peta ini di mana letak kota Tesalonika. Letak kota Tesalonika itu di antara kota Filipi dan kota Berea yang berada di wilayah Makedonia. Perhatikan ya, secara lebih kecil lagi kita bisa perhatikan wilayah Makedonia yang ada di sebelah utara kota Tesalonika. Lalu juga ada wilayah Akaya yang di sebelah selatan. Kota Korintus ada di situ. Kalau kita perhatikan di sini, kita dapat melihat bagaimana keteladanan orang-orang yang ada di Tesalonika itu sampai ada di wilayah Makedonia yang sebelah utara sedemikian luas, dan juga sampai ke Akaya di wilayah selatan sampai kota Korintus. Ini memberikan pengertian apa? Bahwa keteladanan mereka sampai ke wilayah yang begitu luas. Tapi bukan hanya itu saja. Keteladanan mereka menjadi berkat di antara orang-orang percaya, tapi ayat berikutnya juga memberitahukan kepada kita di dalam ayat yang ke-8, ya saya baca ayat yang 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Jadi ayat ini memberitahukan bahwa kesaksian pertobatan dan kesaksian iman mereka telah mempengaruhi banyak orang terhadap orang-orang yang sudah percaya, tapi juga kepada mereka yang belum percaya. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa mereka memiliki gaya hidup bersaksi. Mereka memiliki gaya hidup untuk memberitakan Injil. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pelajari. Bagaimana supaya hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang-orang percaya. Kalau kita orang Surabaya, kehidupan kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya di Surabaya. Tetapi juga kehidupan kita bisa menjadikan Injil Yesus Kristus disiarkan ke banyak tempat, seperti orang-orang yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu, sekarang kita ada dalam satu kondisi khusus, yaitu pandemi COVID-19. Saya katakan ini akan menjadi waktu Tuhan bagi kita, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang secara lebih luas. Oleh karena itu, pertobatan dan iman yang kita miliki harus sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Itu dapat diketahui oleh banyak orang.
Itu yang pertama ya, yang pertama. Yang di dalamnya kita memiliki pesan supaya kita bisa mengajarkan, supaya orang memiliki pertobatan yang benar dan memiliki iman yang benar. Selanjutnya, kita perlu memiliki usaha kasih yang bisa menyentuh hati banyak orang. Ini menjadi sesuatu yang PR kita pada masa ini. Pelayanan kasih di masa pandemik supaya Injil diwartakan harus menjadi tekad kita. Kalau gereja kita pada saat ini memiliki satu konsentrasi, yaitu berbagi kasih, berbagi kebutuhan pokok kepada anggota gereja. Ini Alkitabiah, kita perlu berbuat kasih pertama-tama kepada saudara-saudara seiman, tetapi juga selanjutnya kepada semua orang. Oleh karena itu, di masa pandemi ini, mari kita juga memberi perhatian kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Jadi pesan konkretnya adalah seperti ini. Kita berbagi sembako kepada anggota gereja. Tetapi coba Bapak Ibu sekarang membuka mata lebar-lebar, memberi perhatian, yaitu kepada orang-orang yang dekat dengan Bapak Ibu. Dengan kawan yang belum mengenal Tuhan. Dengan tetangga yang belum mengenal Tuhan. Dan dalam masa pandemi ini mereka mengalami kesulitan. Sekarang saatnya kita mengusahakan pelayanan kasih kepada mereka. Ketika kita melakukan pelayanan kasih kepada mereka, satu, kita bisa secara mandiri memberi perhatian kepada mereka. Secara mandiri, sesuai dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi kita juga, selain kekuatan mandiri, kita juga bisa menghimpun dalam kekuatan bersama, kekuatan Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Saya sebagai gembala sidang merasakan, Tuhan telah mencurahkan kekuatan kepada kita, gereja, supaya kita bisa mengusahakan pelayanan kasih kepada mereka, kepada orang-orang yang belum percaya, yang notabene bukan anggota gereja. Beberapa waktu yang lalu saya bersaksi, Tuhan telah membuka pintu berkat, bagaimana kita memberkati masyarakat RT-nya Mbah Jona. Dan sekarang saya berkata, sekarang saatnya setiap keluarga-keluarga, Bapak Ibu, bisa mengusahakan pelayanan kasih. Kasih Injil Yesus Kristus melalui pelayanan sosial, melalui kepada tetangga-tetangga. Ini saatnya. Ini saatnya kita berbagi kasih Yesus Kristus kepada mereka. Jadi ini perlu menjadi tindakan konkret setiap keluarga-keluarga, setiap saudara, kepada kawan, kepada tetangga terdekat pada saat ini. Dengan harapan melalui semuanya itu Injil Yesus Kristus dirasakan. Mereka menjadi simpatik dan kita terus berdoa agar pada akhirnya Injil keselamatan sampai kepada mereka. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Berangkat dari kesaksian, pertobatan, iman, dan pelayanan jemaat yang ada di Tesalonika, biarlah ini juga akan menjadi motivasi bagaimana kami menyaksikan iman kami, pertobatan kami, pelayanan kasih kami kepada orang-orang yang ada di dekat kami. Jadikan kami alat kesaksian-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.